Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta tanaman durian kampung atau durian lokal. Dimanapun Anda berada, dengan harapan semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beraktivitas dimanapun saudara-saudaraku beraktivitas. Dan pada pagi hari ini saya melakukan proses penyemprotan kembali atau pemupukan kembali. Ini pemupukan yang keempat. Kita lihat kondisi pohon durian pasca panen ya. Ini masih ada buah nih, masih ada beberapa buah. Nah, di sana juga masih ada buahnya. Cuman nggak terlalu banyak lagi. Di jalur bawah masih ada ya. Ini kita lihat perkembangan daun atau pohon ketika saya lakukan aplikasi pemupukan yang keempat dengan interval 8 hari ya, kurang lebih 8 hari, nggak sampai 10 hari kayaknya. Jadi pohonnya udah mulai sehat kembali. Ini kita lakukan proses perawatan pasca panen, bahkan ada yang belum selesai panen juga sudah saya lakukan pemupukan. Jadi pemupukan itu dilakukan kira-kira 2 minggu sebelum masa panen berakhir. Itu sudah boleh kita lakukan pemupukan ya. Nah, ini pemupukan yang keempat. Jadi pengaplikasian pupuk organik cair itu sangat sederhana, hanya seperti ini saja. Ini kita lihat jalur bawah. Ya, kita mulai dari jalur yang atas, nanti kita pindah ke jalur yang bagian bawah sana. Ini sangat sederhana pengaplikasiannya. Cukup di sprayer seperti ini saja udah cukup ya. Sebenarnya per pohon ini paling tidak 5 liter air sebenarnya, tapi karena memang ini bersifat mikrobakteri, jadi 2 liter pun udah bisa melakukan proses penyemprotan ya. Ini kita semprot. Kalau pohon yang misalnya masih bisa kita jangkau daun, ini lebih baik kita semprotkan ke daun juga, di samping memang batangnya yang kita semprot seperti ini. Nah, ini proses pemupukan yang keempat. Mudah-mudahan proses ini berjalan dengan lancar. Kebetulan saat ini cuaca masih dalam keadaan musim hujan ya di sini. Nah, ini pohonnya udah mulai subur kembali. Jadi setelah panen yang kemarin, saya aplikasikan pupuk untuk penyuburan dulu, 2 kali pengaplikasian. Setelah itu saya lanjutkan pupuk perangsang pembuahan. Jadi ini pupuk ini kemarin sempat saya saring ya di drum, karena di rumah saya bikin 2 drum. 1 drum untuk proses penyembuhan pasca panen, dan 1 drum saya buat untuk perangsang proses pembungaan. Insya Allah ini juga bisa sebagai perekat bunga gitu ya. Ketika dia berbunga, sekalipun musim hujan, insya Allah masih bisa bertahan ya, mudah-mudahan. Cuman saya bukan ahli pupuk atau memang di bidang pertanian. Hanya saja saya coba berinovasi sendiri, mencoba dan terus mencoba. Makanya saya nggak berani menyebutkan apa nama pupuknya gitu ya. Cuman kalau hanya sekedar bahan pembuatan pupuknya, ini terus terang saya bikin dari bekas-bekas daging ya. Jadi saya punya rekan-rekan di pasar pemotongan hewan. Saya ambil bekas-bekas daging yang apkir, kemudian saya buat pupuk seperti ini untuk pupuk apa namanya ya, pupuk penyubur tanaman yang saya fermentasi selama kurang lebih 6-7 bulan kalau nggak salah saya ya, karena saya waktu itu ada kesibukan juga, jadi nggak sempat saya aplikasikan. Jadi baru sekarang saya gunakan pupuk ini. Kalau pupuk untuk perangsang pembungaan itu saya bikin dari kohe kambing atau kotoran kambing. Kalau memang ada urin ya, kata orang kami di sini adalah kencing kambing, itu juga bisa kita pakai urin kambing dengan persentase yang memang harus benar ya.
Jadi kita juga nggak asal bikin, tapi ada persentase. Ini daunnya udah mulai subur. Sebenarnya tunas air atau daun-daun muda yang ada di pangkal dahan seharusnya kita buang, karena tunas-tunas air itu juga akan menghambat proses penyaluran nutrisi makanan atau penyaluran pupuk ke ujung dahan ya, sehingga menghambat. Cuman karena pohonnya besar, nah ini sebenarnya kalau kita pakai galah bambu yang panjang juga masih bisa, tapi karena saya kerja sendirian, ya apa boleh buat, saya tidak akan buang tunas air. Saya lebih fokus kepada proses pemupukan saja. Oke, kita lanjutkan di lokasi yang berikutnya. Yang jelas segala sesuatu itu harus penuh dengan keyakinan ya. Jadi kalau misal kita melakukan sebuah usaha atau sebuah pekerjaan yang memang tidak diimbangi dengan sebuah proses keyakinan, maka pekerjaan itu akan menjadi pekerjaan yang sia-sia. Dan kita biasanya hidup dalam keraguan kalau seperti itu. Yang ada di benak kita cuma ragu dan ragu, akhirnya tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Jadi gagal setelah berusaha itu adalah hal biasa ya, dan memang itu ketentuan yang berlaku ketika proses berusaha. Nah ini kita lihat daun-daun durian yang memang sudah saya pupuk. Ini proses pemupukan yang keempat. Kita lihat, wush, ini yang lama bukan memupuknya ya, ini durian masih ada, nanti kita cuci nih. Ini baru jatuh nih, cuman dia nyemplung ke lumpur. Kita lihat daun durian nih, sangat subur setelah kita aplikasikan pupuk itu. Oke, kita lanjutkan ke ini ya, yang jalur masih di situ, masih di jalur yang tadi. Kita isi lagi sprayer kita di sini. Nah ini masih ada buah durian juga untuk makan. Oke, kita isi sprayer kita dulu.